Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 3, kita jumpa lagi di dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan memulai untuk mengulang kembali ya beberapa materi kelas 10 dan kelas 11, juga materi-materi kelas 12 yang sudah lewat, untuk mempersiapkan kesiapan ujian sekolah kalian ya. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Seperti yang kalian ketahui, metode ilmiah itu adalah serangkaian langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan secara sistematis ya. Di antara langkah-langkah tersebut dimulai dari pengumpulan data, di mana dari data yang didapatkan akan memunculkan suatu masalah, sehingga nanti kita akan merumuskan permasalahan. Biasanya nanti dituliskan dalam bentuk pertanyaan ya, merumuskan masalah ini. Kemudian membuat hipotesis atau dugaan sementara yang akan dibuktikan dalam proses eksperimen atau percobaan, dan dari eksperimen ini nanti kita akan mendapatkan sekumpulan data dan kita lakukan analisis data sehingga kita bisa menarik kesimpulan, dan terakhir kita bisa melakukan publikasi atas penelitian yang kita lakukan. Oke. Merumuskan masalah ini menjadi hal yang sangat penting dan dibuat dalam kalimat tanya supaya apa? Supaya bisa kita jawab permasalahannya itu dengan membuat hipotesis atau dugaan sementara. Sekali lagi, hipotesis ini hanya dugaan sementara dan harus dibuktikan lewat eksperimen. Nanti hipotesis yang kita buat ini apakah diterima atau ditolak bergantung pada data dan hasil analisis datanya, sehingga nanti kita bisa menarik kesimpulan dan melakukan publikasi sebagai satu kewajiban seorang ilmuwan ya, untuk bersikap terbuka dan mempublish hasil penelitiannya supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang ya. Berikutnya maju ke materi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu merupakan totalitas variasi yang bisa kita temukan baik pada tingkat gen, tingkat jenis maupun tingkat ekosistem. Jadi dari definisi tersebut boleh dikatakan bahwa tingkatan keanekaragaman hayati itu ada 3 ya. 1, keanekaragaman hayati tingkat gen, kemudian tingkat jenis, kemudian tingkat ekosistem. Nah, kalau kamu lihat di sini yang Ibu tampilkan di depan sini adalah ini keanekaragaman hayati tingkat gen. Artinya keanekaragaman hayati ini terjadi pada spesies yang sama ya, akan tetapi karena gennya berbeda sehingga penampakannya pun menjadi berbeda atau fenotipnya pun menjadi berbeda. Nah, seperti yang kita ketahui contohnya nih ya, pada ras manusia. Ras manusia itu kan satu spesies ya, yaitu Homo sapiens sapiens gitu ya. Nah, ternyata ada bermacam ras, ada ras Kaukasoid, ada ras Negroid atau Afrikoid di sini ya. Ada ras Mongoloid, ada ras Amerikan, ada ras Australian ya, Australoid gitu ya. Jadi macam-macam ya yang namanya ras manusia. Kemudian misalnya juga macam-macam varietas buah mangga. Ada mangga gedong, mangga golek, mangga aromanis dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Contoh lainnya variasi pada ras kucing, variasi pada ras anjing dan lain sebagainya. Ya, kalau keanekaragaman hayati tingkat jenis ini tentu saja keanekaragaman hayati yang bisa kita temukan pada spesies-spesies yang berbeda. Tapi pada umumnya kalau diberikan contoh gitu ya, keanekaragaman hayati tingkat jenis ini kita lihat di dalam satu famili yang sama. Misalnya begini nih, famili kucing-kucingan atau Felidae ya, ini ternyata terdiri dari berbagai macam spesies atau jenis ya, bisa harimau misalnya ya, yang di sini, atau bisa singa, bisa leopard misalkan, dan bisa juga kucing ya. Jadi ini berbeda jenisnya satu dengan yang lainnya.
meskipun penampakannya sama, tapi sesungguhnya mereka merupakan jenis-jenis atau spesies-spesies yang berbeda, sehingga dikatakan ini keanekaragaman hayati tingkat jenis. Atau misalkan kalau kamu melihat pohon aren, melihat pohon kelapa, kok penampakannya mirip ya gitu ya, tapi sebetulnya kan aren dan kelapa itu merupakan dua spesies yang berbeda, meskipun mereka mirip-mirip karena mereka berada pada familia yang sama. Atau misalkan kelompok polong-polongan, ini juga memiliki penampakan yang hampir sama, akan tetapi setiap individu ini ternyata berasal dari spesies yang berbeda-beda. Itu karena keanekaragaman tingkat jenis, artinya jenisnya bermacam-macam, jenisnya berbeda-beda, meskipun penampakan umumnya sama ya, tapi kalau kita melihat satu dan lainnya dengan seksama, itu setiap jenis itu memiliki ciri yang berbeda-beda. Kemudian keanekaragaman ekosistem, tentu saja ini ya keanekaragaman pada level ekosistem. Ekosistem kan banyak ya. Ini yang digambarkan di sini adalah ekosistem darat yang menempati wilayah yang sangat luas yang kita sebut dengan bioma ya. Ada ekosistem tundra, ada ekosistem padang rumput, misalnya ada ekosistem gurun pasir atau padang pasir dan lain sebagainya, banyak ya. Tentu saja setiap ekosistem dia memiliki memiliki makhluk hidup yang menghuninya itu beda-beda ya. Makhluk hidup yang menghuni satu ekosistem dengan ekosistem yang lainnya itu berbeda-beda, sehingga keragaman ekosistem yang ada di permukaan bumi juga berpengaruh besar terhadap keragaman makhluk hidup yang ada di bumi ya. Berikutnya materi kelas 10 masih tentang bakteri. Bakteri itu merupakan bagian dari Monera ya. Bakteri itu bagian dari Monera. Bakteri ini memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah uniseluler atau bersel satu, kemudian dia tidak memiliki inti ya, oleh sebab itu disebut prokariot. Kemudian tidak memiliki double membran, tidak punya mitokondria, atau misalkan kalau bakteri-bakteri klorofil itu mereka tidak memiliki kloroplas ya. Dan memiliki dinding sel, bisa autotrop, bisa heterotrop. Kalau autotrop ini merupakan bakteri-bakteri klorofil yang bisa berfotosintesis ya. Kalau heterotrop berarti ini bakteri-bakteri yang nggak bisa bikin makanan sendiri. Kalau dia tidak bisa bikin makanan sendiri, apa akibatnya? Akibatnya adalah dia harus mencari makanan dari luar kan, karena nggak bisa bikin makanan sendiri. Jadi dia bisa berperan sebagai sapropit ya, dia bisa berperan juga sebagai parasit. Kalau sapropit, bakteri tersebut bekerja nanti menguraikan makhluk hidup yang sudah mati ya. Kalau parasit, dia hidup menumpang pada makhluk hidup lain, kemudian menyerap nutrisi dari makhluk hidup yang ditempatinya. Contohnya adalah beberapa bakteri yang mengakibatkan penyakit pada manusia ya. Misalnya bakteri Salmonella typhosa misalkan, yang mengakibatkan tipes. Bakteri lainnya misalnya Diplococcus pneumonia yang mengakibatkan pneumonia misalkan ya. Atau bakteri-bakteri lainnya, masih banyak bakteri-bakteri yang merugikan manusia dan mengakibatkan penyakit pada manusia. Misalnya juga Treponema pallidum yang mengakibatkan sifilis dan lain sebagainya ya. Banyak bakteri-bakteri yang merugikan manusia. Tapi jangan dikira bakteri itu merugikan manusia. Di antara sekian banyak bakteri, masih banyak juga bakteri-bakteri yang menguntungkan ya. Kalau tidak ada bakteri, bagaimana makhluk hidup, sisa-sisa makhluk hidup kemudian bisa diuraikan, kemudian diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana gitu ya oleh bakteri pengurai. Mungkin kalau misalkan bakteri tidak ada, bangkai dinosaurus yang dari zaman dulu, kalau tidak ada bakteri dan jamur ya yang berfungsi sebagai pengurai, mungkin masih ada ya. Jadi peran bakteri yang positif juga sangat banyak ya. Berikutnya adalah tentang jaring-jaring makanan. Ini masih materi tentang materi kelas 10 ya. Di jaring-jaring makanan ini tentu saja kalian harus bisa mengidentifikasi taraf tropi, kemudian peranan setiap makhluk hidup
di dalam jaring-jaring makanan tersebut. Ya, jadi kamu harus bisa mengidentifikasi yang mana yang berperan sebagai taraf tropi 1, taraf tropi 2, dan taraf tropi 3. Ingat bahwa taraf tropi itu adalah kedudukan suatu makhluk hidup di dalam jaring makanan atau di dalam rantai makanan berdasarkan kedekatannya dengan sumber energi. Jadi semakin dekat dengan sumber energi yaitu matahari, maka taraf tropinya semakin kecil. Misalkan di sini produsen ya. Misalkan ini beri dan bunga terus rumput ini berada pada taraf tropi yang pertama. Kemudian taraf tropi pertama ini dikonsumsi oleh makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen satu. Misalkan di sini adalah marmot atau misalkan kupu-kupu atau misalnya rusa, misalkan ini yang berperan sebagai taraf tropi 2. Jangan lupa bahwa di dalam suatu jaring-jaring makanan, suatu makhluk hidup bisa saja menjabat beberapa taraf tropi. Misalkan dia menjabat taraf tropi 2 sekaligus taraf tropi 3. Ya, bagaimana dia terlibat di dalam beberapa rantai makanan sehingga mungkin saja dia menjabat jabatan taraf tropi itu tidak hanya satu taraf tropi ya. Misalkan ada yang menjabat berperan menjadi taraf tropi kedua sekaligus taraf tropi 3 mungkin saja ya. Nanti kalian bisa analisis sendiri di dalam jaring-jaring makanan ini bisa analisis sendiri nanti. Makhluk hidup ini dia taraf tropinya taraf tropi keberapa. Kalau si tupai ini taraf tropinya taraf tropi keberapa. Kalian bisa analisis sendiri ya, pasti bisa. Oke, berikutnya adalah tentang vertebrata. Vertebrata ini terbagi menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia ya. Kemudian kelima kelasnya ini dibedakan, pembedanya itu berdasarkan permukaan tubuh, suhu tubuh, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri ke bawah ya. Nah, kalau melihat urutannya dari Pisces ke mamalia, makin kesini itu makin kompleks. Contohnya saja dari ruang jantung ya. Kalau di Pisces itu hanya 2 ruang jantungnya, kemudian kalau di amfibi ada 3 ruang jantung, seterusnya ada 4 ruang jantung dan lain sebagainya. Kalian silakan perhatikan baik-baik tentang ciri-cirinya untuk setiap kelas-kelas vertebrata ini. Nanti di ujian sekolah yang mana sih yang muncul? Bisa Pisces, bisa amfibi, bisa reptil, atau bisa aves, atau juga bisa mamalia ya. Oleh sebab itu kalian harus paham perbandingannya, tahu ciri-ciri untuk setiap kelasnya ya, sehingga tidak salah menentukan kelas pada vertebrata ini. Baik, anak-anak, kemudian materi berikutnya adalah tentang interaksi antar organisme. Ya, interaksi antar organisme itu bisa simbiosis, bisa kompetisi, bisa predasi, bisa juga netral. Kalau simbiosis itu makhluk hidup bersama dengan hubungan yang erat. Hubungannya bisa saling menguntungkan. Kalau mutualisme, parasitisme satu untung satu rugi, komensalisme satu untung satu tidak terpengaruh apa-apa. Kalau kompetisi berarti bersaing karena memiliki kepentingan yang sama terhadap satu sumber daya alam. Bisa antar spesies yang sama, bisa dalam spesies yang berbeda. Kalau predasi tentu saja dia predasi itu memangsa ya, memangsa. Jadi ada mangsa, ada dimangsa. Kalau netral di dalam ekosistem yang sama tapi secara langsung dia tidak berhubungan atau tidak memiliki hubungan langsung, sehingga netral ya, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada pula yang dirugikan. Baik, itu untuk materi-materi kelas 10 anak-anak. Nanti di part berikutnya akan dijelaskan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.